Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Hari ini kita kembali di Suara Marturia 19 Februari 2024. Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Februari ini. Dan hari ini kita dipertemukan lagi untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk bagaimana supaya kita bisa memegang firman Tuhan di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita, di mana saja kita berada dan sampai kapanpun itu. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan diri, Bapak, Mama, Saudara-saudariku, untuk kita ada di dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam anak Yesus Kristus, Bapa yang begitu mengasihi kami, karena kasih-Nya yang begitu besar, Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, untuk bagaimana kami belajar saling mengasihi, kami belajar saling mengampuni satu dengan yang lain. Untuk menjalani hidup dan kehidupan kami butuh kekuatan daripada Tuhan untuk membimbing setiap kami. Maka dari itu ya Bapa, mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kitab Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya ke atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, Bapak, Mama, saudara-saudariku, yang tidak hanya membaca firman Tuhan setiap harinya, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi shalom. Ada damai di hati kah? Apakah ketika kita menjalani jalan-jalan kehidupan kita yang bisa dibilang banyak masalah, banyak pergumulan, banyak konflik yang kita hadapi, apakah damai itu masih ada di dalam hati kita untuk kita menerima firman Tuhan? Saya yakin dan percaya ketika hari ini kita memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan, damai itu sudah tinggal di hati kita masing-masing. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang membimbing kita pada perenungan saat ini adalah tanda kerajaan Allah. Kira-kira tanda kerajaan Allah itu apa? Apa yang bisa kita bayangkan ketika kita berbicara tentang tanda kerajaan Allah? Apa yang bisa dikatakan bahwa itu adalah tanda kerajaan Allah? Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita hari ini.
Dan melalui firman Tuhan, Allah Roh Kudus membuat pekerjaan pemberitaan Injil benar-benar mengalami kemajuan yang sangat pesat melalui berbagai tanda ajaib dan mujizat. Pekerjaan Yesus selama 3 tahun di berbagai daerah dan kepada banyak orang ini terulang kembali. Terulang kembali oleh siapa? Oleh para rasul. Mereka melakukan apa yang sudah sebelumnya dilakukan oleh Yesus. Tanda kerajaan Allah itu dihadirkan ke dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan yang namanya penyembuhan. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa tidak ada sakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan ketika para rasul melakukan penyembuhan, pada saat yang sama Allah Roh Kudus itu menjaga kekudusan pekerjaannya. Dan di dalam hal ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu semua berdasarkan pekerjaan Allah Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita di dalam kelemahan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa membohongi Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang benar-benar menghidupkan, membalikan kehidupan kita kepada kehidupan yang hidup. Sama seperti bacaan kita sebelumnya mengenai cerita Ananias dan Safira. Kita tidak bisa membohongi Roh Kudus. Wibawa Roh Kudus sangat besar kuasanya. Kita tidak bisa membohonginya. Maka dari itu apapun yang kita lakukan, itu semua ada karya Roh Kudus di dalamnya. Ada karya Allah yang dimampukan di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan roh. Jadi jangan pernah main-main dengan karya Roh Kudus. Jadi kalau hari ini karya Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah itu dinampakkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita mau menyatakan eksistensi kita sebagai orang-orang Kristen? Belajar dari para rasul, mereka benar-benar hidup di dalam eksistensi untuk menjalankan misi Allah. Misi Allah yang tidak pernah gagal itu. Jadi mereka melakukan tanda-tanda mujizat. Mereka melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus sebelumnya. Dan yang mereka lakukan itu benar-benar berdampak bagi banyak orang. Tanda ajaib, tanda mujizat itu dilakukan di ruang publik. Jadi pemberitaan itu benar-benar membuat orang lain ingin berbalik kepada Allah. Karena apa? Tanda, mujizat, keajaiban yang dilakukan benar-benar dilandasi oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing dan menyertai apapun yang dilakukan. Sehingga inilah yang bisa kita sebut dengan tanda kerajaan Allah. Belajar dan terus belajar untuk bagaimana kita benar-benar menghadirkan dan mau dibentuk oleh Allah. Apapun yang dilakukan, digerakkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita untuk melakukan apa yang baik,
Itu yang harus kita ikuti, bukan mengikuti keinginan diri kita sendiri. Bapak, mama, saudara-saudariku, kalau kita mengikuti keinginan diri kita sendiri, kita tidak menerima yang namanya tanda kerajaan Allah. Kita tidak menghadirkan tanda-tanda itu di dalam kehidupan kita. Contoh di dalam rumah, kalau misalnya kita tidak menghadirkan eksistensi karya Roh Kudus di dalam rumah tangga kita, mau jadi apa rumah tangga kita? Karena kita tidak menghadirkan tanda-tanda itu untuk bagaimana ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ini bagian yang sangat penting supaya bagaimana kita bisa menghindari, kita bisa meminimalisir hal-hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan di mana saja kita bangun, di dalam persekutuan rumah tangga kita, di dalam persekutuan pekerjaan kita, dan di dalam persekutuan pelayanan kita. Mari kita terima Roh Kudus itu di dalam hati kita. Ketika roh-roh yang lain ingin ada bersama-sama dengan kita, menjumpai kita untuk kita mengikuti apa yang menjadi kehendak dunia. Jadi roh-roh dunia ketika datang kepada saya dan saudara-saudariku, bapak mama semua, mari kita pilih apa yang menjadi keputusan Tuhan. Tuhan menghendaki untuk roh Allah yang tinggal di dalam hidup kita, bukan roh dunia ini. Karena apa? Karena roh Allah, roh yang kudus itu yang benar-benar memurnikan hidup kita. Kehidupan kita akan terus dilayakan, kehidupan kita akan terus dimurnikan, supaya ketika di mana saja kita berada, kita menjadi berkat, kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Mari kita hidup di dalam tanda-tanda itu, supaya kasih Kristus ada di dalam kehidupan di mana saja kita berada. Orang lain bisa merasakan tanda-tanda itu, mau orang Kristen, mau orang yang beragama lain, bisa merasakan juga. Karena kita benar-benar menghadirkan Kristus di dalam kehidupan melalui tindakan kita, dan melalui karya Roh Kudus kita dimampukan. Kiranya kita mendapat kekuatan baru untuk benar-benar menjalankan apa yang menjadi misi Allah di dalam kehidupan kita melalui karya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Benar Bapa, Bapa adalah sumber kehidupan. Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa terus menghadirkan tanda kerajaan-Mu bagi kami. Namun kami sadar Bapa, kami tidak layak. Kami tidak mampu untuk mengerti tanda-tanda itu. Dan hari ini kami belajar untuk bagaimana kami menerima Roh Kudus itu untuk tinggal di dalam hidup kami. Supaya apapun yang kami lakukan itu benar-benar menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di mana saja kami berada. Biarlah apapun yang kami lakukan itu benar-benar menghadirkan damai sejahtera daripada Allah. Mari memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan kehidupan kami, Bapa, mari Engkau memberkatinya. Dan saat ini kami akan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ataupun kami yang saat ini sedang melakukan tugas dan tanggung jawab kami di mana saja kami melakukannya. Mari Bapa Engkau memberkati.
Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudariku yang kekasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di mana saja kita berada. Shalom.